boleh saya menginap di sini? Hanya untuk malam ini saja. Bu, apakah malam ini saya boleh numpang tidur di gudang ini? Kalimat itu membuat seorang CEO cantik bernama Aluna Maheswari Pradipta membeku. Di depan matanya, seorang OB baru bernama Jeffrey Rahmat Hidayat sedang menyusun kardus bekas hanya untuk alas tidur. Ia baru saja diusir dari kontrakannya karena tidak mampu membayar sewa. Yang mengejutkan, Jeffrey tidak meminta uang. Ia hanya ingin tempat kecil agar bisa tidur supaya besok tetap datang bekerja. Malam itu, Aluna membuat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia membawa Jeffrey pulang ke rumahnya. Namun, siapa sangka, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi malah terjadi. Teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe channel Sahabat Sukses ya, like videonya, dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Dukung terus supaya channel ini makin bersemangat berbagi cerita yang menarik. Jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena satu keputusan di akhir cerita ini bikin semuanya berubah. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar Sahabat Sukses dapat memberikan cerita yang terbaik untuk kalian. Maaf Bu, apakah boleh saya menginap di sini? Hanya untuk malam ini saja. Pagi itu, gedung kantor Pradipta Logistik Nusantara sudah ramai sejak matahari baru naik. Para karyawan keluar masuk membawa berkas. Beberapa staf terlihat terburu-buru menuju ruang rapat. Sementara di bagian administrasi, telepon terus berdering tanpa henti. Di lantai paling atas, suasananya jauh lebih tenang. Di balik pintu kaca besar bertuliskan CEO, seorang wanita duduk tegak di kursinya sambil memeriksa laporan keuangan yang tebal. Wanita itu adalah Aluna Maheswari Pradipta. Usianya belum genap 27 tahun, namun tanggung jawab yang ia pegang jauh lebih besar dari kebanyakan orang seusianya. Sejak orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu, Aluna mengambil alih perusahaan keluarga dan menjalankannya sendiri. Banyak orang awalnya meragukan kemampuannya. Mereka menganggap Aluna hanya gadis muda yang beruntung karena mewarisi perusahaan keluarganya. Namun anggapan itu perlahan hilang. Dalam waktu singkat, Aluna berhasil membuat perusahaan berkembang lebih besar. Ia membuka jalur distribusi baru, memperbaiki sistem kerja dan memastikan setiap karyawan mendapatkan haknya dengan tepat waktu. Aluna bukan tipe pemimpin yang banyak bicara. Ia lebih suka bekerja dengan tenang, membaca laporan dengan teliti lalu membuat keputusan yang cepat dan tepat. Pagi itu ia sedang memimpin rapat dengan para manajer divisi. Laporan pengiriman bulan ini meningkat, kata salah satu manajer. Aluna menatap grafik di layar proyektor. Bagus, tapi biaya operasional juga naik. Jawabnya singkat. Ruangan langsung hening. Para manajer sudah terbiasa dengan gaya bicara Aluna yang langsung ke inti masalah. Perbaiki jalur distribusi di wilayah timur. Kita buang terlalu banyak biaya di sana, lanjut Aluna. Semua orang langsung mencatat, tidak ada yang berani membantah. Bukan karena takut dimarahi, tetapi karena mereka tahu Aluna selalu berbicara berdasarkan data. Rapat selesai, tidak lama kemudian satu persatu manajer keluar dari ruangan sambil menarik napas lega. Di luar ruang rapat, beberapa staf sempat berbisik. Kalau rapat sama Bu Aluna rasanya seperti ujian, kata seorang staf. Yang lain mengangguk. Beliau cantik sih, tapi auranya bikin kita nggak berani santai. Aluna memang dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Ia jarang tersenyum di kantor, bukan karena sombong, melainkan karena pikirannya selalu dipenuhi pekerjaan. Bagi Aluna, perusahaan ini bukan sekedar bisnis. Ini adalah warisan orang tuanya, sesuatu yang harus ia jaga dengan sepenuh hati. Setelah rapat selesai, Aluna kembali ke ruang kerjanya. Meja kerjanya rapi, hanya ada laptop, beberapa berkas penting dan foto lama yang diletakkan di sudut meja. Foto itu memperlihatkan Aluna kecil berdiri di antara kedua orang tuanya. Setiap kali melihat foto itu, Aluna selalu terdiam beberapa detik. Ia merindukan masa ketika hidupnya jauh lebih sederhana. Sekarang, ia memiliki segalanya. Rumah besar, perusahaan sukses, penghasilan yang tidak pernah ia khawatirkan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang sering ia rasakan, kesepian. Setiap malam, Aluna pulang ke rumah yang terlalu besar untuk ditinggali sendirian. Untungnya, masih ada satu orang yang selalu menunggunya di rumah, bibinya, wanita yang sudah merawat Aluna sejak kecil.
Bagi Aluna, bibinya bukan sekedar keluarga. Ia sudah seperti ibu sendiri. Namun tetap saja, kehidupan Aluna dipenuhi rutinitas yang sama setiap hari. Pagi ke kantor, siang rapat, sore memeriksa laporan, malam pulang dalam keadaan lelah. Hari itu Aluna membuka tumpukan berkas baru di mejanya. Dokumen itu berisi daftar karyawan yang baru diterima bekerja di perusahaan. Setiap bulan perusahaan memang menambah beberapa staf baru untuk mendukung operasional. Aluna tidak mengenal semua karyawan secara pribadi, tetapi setiap dokumen tetap harus melalui tanda tangannya. Ia membaca sekilas beberapa nama, beberapa staf administrasi, beberapa pekerja gudang, beberapa petugas kebersihan. Aluna menandatangani halaman pertama, lalu halaman berikutnya. Tangannya bergerak cepat dan terlatih. Saat membuka halaman berikutnya, matanya sempat berhenti sebentar. Di sana tertulis satu nama, Jeffrey Rahmat Hidayat. Posisi? OB, Bu. Aluna membaca nama itu tanpa ekspresi. Baginya, itu hanya salah satu dari sekian banyak karyawan baru yang masuk bulan ini. Tanpa berpikir panjang, Aluna mengambil pulpen dan menandatangani dokumen tersebut. Berkas itu kemudian ia letakkan di sisi meja. Selesai. Sederhana, hanya satu tanda tangan. Namun Aluna sama sekali tidak menyadari bahwa nama yang baru saja ia tanda tangani itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Seorang pria sederhana yang bahkan belum pernah ia temui. Seorang OB baru yang mungkin saat ini sedang bekerja membersihkan lantai kantor di salah satu sudut gedung. Aluna masih menatap laptopnya dan melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Dunia Aluna masih terasa rapi, teratur dan terkendali. Ia belum tahu kalau tidak lama lagi sebuah kejadian kecil di kantor itu akan membuat hidupnya berubah arah. Gedung kantor Pradipta Logistik Nusantara malam itu hampir kosong. Lampu di beberapa ruangan sudah dimatikan. Hanya tersisa cahaya redup dari lampu koridor yang menyala otomatis. Sebagian besar karyawan sudah pulang sejak sore. Namun di lantai paling atas, satu ruangan masih terang. Aluna Maheswari Pradipta masih duduk di kursinya. Laptop terbuka di depannya. Beberapa laporan keuangan berserakan di meja. Malam itu, ia memeriksa laporan pengeluaran perusahaan yang baru dikirim oleh tim akuntansi. Aluna sudah terbiasa bekerja sampai malam. Baginya, lembur bukan hal istimewa. Justru di saat kantor sepi seperti ini, ia bisa berpikir lebih tenang tanpa gangguan rapat atau telepon. Ia menutup satu berkas lalu membuka laporan lain. Beberapa angka ia lingkari dengan pulpen. Ada beberapa pengeluaran yang menurutnya perlu diperiksa kembali. Aluna menghela napas pelan. Matanya mulai terasa lelah. Ia melirik jam di dinding. Sudah lewat pukul 10 malam. Aluna berdiri dari kursinya dan merenggangkan bahu. Ia memutuskan untuk mengambil kopi agar pikirannya kembali segar. Koridor kantor terasa berbeda di malam hari. Suasananya sangat tenang, hanya terdengar suara langkah sepatu Aluna yang bergema pelan di lantai. Pantry tidak jauh dari ruang kerjanya. Aluna berjalan santai menuju sana. Namun ketika ia hampir sampai, telinganya mendengar suara aneh seperti ada sesuatu yang digeser. Suara kardus bergesekan. Aluna berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah ujung koridor. Suara itu datang dari arah gudang kebersihan, sebuah ruangan kecil tempat menyimpan alat pel, sapu, dan cairan pembersih. Aluna mengernyit. Jam segini seharusnya tidak ada orang di sana. Ia sempat berpikir mungkin hanya tikus atau kucing yang masuk melalui pintu belakang gedung. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas seperti seseorang sedang menyusun sesuatu. Aluna berjalan perlahan mendekati gudang tersebut. Langkahnya tenang, tetapi rasa penasarannya membuatnya fokus pada setiap suara kecil di dalam ruangan. Ketika ia sampai di depan pintu, Aluna mendorongnya pelan. Pintu terbuka. Apa yang ia lihat di dalam membuatnya terdiam. Di lantai gudang yang sempit itu, seorang pria sedang duduk sambil melipat kardus bekas. Kardus-kardus itu disusun rapi di lantai, seperti alas tidur. Di sampingnya ada tas kecil yang terlihat sudah cukup lama dipakai. Pria itu tidak menyadari Aluna sudah berdiri di depan pintu. Aluna mengenali wajahnya. Itu adalah Said Rahmat Hidayat, OBS Bu yang mulai bekerja sekitar 1 bulan lalu. Aluna ingat pernah melihatnya beberapa kali di kantor. Pria itu selalu terlihat sibuk menyapu lantai atau mengantar dokumen antar ruangan. Aluna akhirnya membuka suara. Jeffrey? Pria itu langsung menoleh. Wajahnya kaget ketika melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Bu Aluna. Said buru-buru berdiri, tangannya masih memegang kardus yang belum selesai dilipat. Aluna melangkah sedikit ke dalam ruangan. Apa yang kamu lakukan di sini malam-malam? Tanyanya. Jeffrey terlihat gugup. Ia menunduk sejenak seolah mencari kata yang tepat.
Aluna menatap kardus yang tersusun rapi. Baru beberapa detik kemudian, Aluna menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jeffrey seperti sedang membuat tempat tidur sederhana. Aluna akan bertanya lagi, namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Jeffrey berbicara lebih dulu. Suaranya pelan tapi jelas. "Bu, malam ini saya boleh tidur di gudang pantry ini?" Aluna terdiam. Ia benar-benar tidak menyangka akan mendengar kalimat seperti itu di kantornya sendiri. Jeffrey masih menunduk, tangannya meremas sisi kardus yang ia pegang. Beberapa detik berlalu sebelum ia melanjutkan bicara. "Saya baru saja diusir dari kontrakan, Bu," katanya pelan. Aluna tetap diam mendengarkan. "Saya sudah menunggak sewa cukup lama. Pemilik rumah akhirnya meminta saya keluar malam ini juga." Jeffrey menarik napas pelan. "Saya belum punya tempat tinggal baru, tapi saya sangat bersyukur sudah diterima kerja di perusahaan ini." Ia menatap lantai ketika mengatakan kalimat berikutnya. "Kalau saya boleh tidur di sini malam ini saja, saya janji besok pagi langsung bersihkan lagi sebelum karyawan lain datang." Tidak ada nada mengeluh dalam suaranya. Tidak ada juga permintaan uang atau bantuan besar. Ia hanya meminta tempat kecil untuk beristirahat agar besok tetap bisa datang bekerja seperti biasa. Aluna memandang ruangan kecil itu. Gudang itu bahkan tidak layak disebut kamar. Di sekelilingnya hanya ada ember, sapu, kain pel, dan botol cairan pembersih. Lantai dingin, udara agak pengap. Aluna menatap kardus yang disusun rapi. Jeffrey bahkan mencoba membuatnya terlihat seperti kasur. Dadanya terasa sesak. Selama ini Aluna memimpin perusahaan dengan ratusan karyawan. Ia selalu memastikan gaji mereka dibayar tepat waktu. Namun malam itu ia baru menyadari sesuatu. Salah satu orang yang bekerja di gedung ini bahkan tidak punya tempat tidur. Aluna berdiri tanpa bicara beberapa saat. Pikirannya terasa kosong. Kata-kata Jeffrey tadi terus terngiang di kepalanya. "Bu, malam ini saya boleh tidur di gudang pantry ini?" Kalimat sederhana itu terasa seperti menekan hatinya. Untuk pertama kalinya malam itu, Aluna Maheswari Pradipta benar-benar membeku. Aluna masih berdiri di depan pintu gudang kebersihan. Ruangan kecil itu terasa semakin sempit setelah ia mengetahui alasan Jeffrey berada di sana. Pria itu kembali duduk pelan di lantai, melanjutkan menyusun kardus yang tadi sempat ia tinggalkan. Gerakannya hati-hati, seolah tidak ingin membuat suasana semakin canggung. Aluna memperhatikan semuanya dengan diam. Ia melihat tas kecil di sudut ruangan. Tidak besar, mungkin hanya berisi beberapa pakaian. Tidak ada koper, tidak ada barang lain. Itu berarti Jeffrey benar-benar tidak memiliki tempat untuk pulang malam ini. Aluna menghela nafas pelan. Pikirannya berjalan cepat. Sebagai CEO, ia terbiasa membuat keputusan besar. Ia pernah memutuskan proyek bernilai miliaran rupiah hanya dalam beberapa menit. Namun malam ini, keputusannya bukan soal bisnis. Ini tentang seseorang yang bekerja di perusahaannya. Aluna akhirnya berkata tegas, "Kamu tidak bisa tidur di sini." Jeffrey langsung menoleh. Wajahnya terlihat panik. "Maaf, Bu, kalau tidak boleh, saya akan cari tempat lain." Jeffrey berdiri, tampak siap membereskan kardus-kardus yang sudah ia susun. Aluna menggeleng pelan. "Maksud saya, gudang ini bukan tempat untuk tidur." Hanya untuk malam ini Jeffrey saja. terdiam. Aluna menatapnya beberapa detik sebelum melanjutkan. "Rumah saya tidak jauh dari kantor." Jeffrey tampak bingung. Aluna kemudian berkata dengan nada yang lebih tenang, "Di rumah ada kamar tamu yang kosong. Kamu bisa tinggal di sana sementara." Jeffrey langsung membeku. Ia menatap Aluna seperti tidak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. "Bu, maksudnya tinggal di rumah ibu?" Aluna mengangguk. "Untuk sementara saja, sampai kamu menemukan tempat tinggal baru." Beberapa detik ruangan itu kembali sunyi. Jeffrey terlihat sangat ragu. Ia menunduk sebelum menjawab. "Bu, saya tidak enak. Saya hanya OB di perusahaan ini." Aluna menatapnya serius. "Dan kamu juga manusia." Kalimat itu membuat Jeffrey kembali terdiam. Aluna melanjutkan dengan nada tegas. "Tidak ada orang yang pantas tidur di lantai gudang seperti ini." Jeffrey masih terlihat tidak yakin. Kalau karyawan lain tahu, Aluna langsung memotong. Itu bukan urusan mereka. Suasana kembali hening beberapa saat. Jeffrey memegang tas kecilnya. Ia terlihat masih berpikir keras. Aluna akhirnya berkata lagi, "Kalau kamu tetap ingin tidur di sini, saya tidak bisa memaksa." Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. "Tapi kalau kamu ikut saya, setidaknya kamu punya tempat tidur yang layak malam ini." Jeffrey menatap lantai.
Beberapa detik kemudian ia menarik napas pelan. "Baik Bu, kalau memang tidak merepotkan." Aluna hanya mengangguk singkat. "Ambil barangmu, kita berangkat sekarang." Tidak butuh waktu lama bagi Jeffrey untuk bersiap. Tas kecil itu satu-satunya barang yang ia miliki. Beberapa menit kemudian mereka berjalan menuju area parkir. Gedung kantor benar-benar sepi. Lampu di halaman hanya menyala sebagian. Jeffrey berjalan sedikit di belakang Aluna. Ia masih merasa canggung berada di situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aluna membuka pintu mobilnya. Jeffrey ragu sebelum akhirnya duduk di kursi penumpang. Perjalanan menuju rumah Aluna tidak terlalu lama. Jalanan kota sudah jauh lebih lengang dibanding siang hari. Sepanjang perjalanan, tidak banyak percakapan. Jeffrey lebih sering melihat keluar jendela. Ia masih tidak percaya malam ini berubah begitu cepat. Beberapa jam lalu, ia kehilangan tempat tinggal. Sekarang, ia sedang menuju rumah CEO perusahaan tempat ia bekerja. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar dengan halaman luas. Lampu taman menyala lembut, menerangi bangunan yang terlihat megah namun tenang. Jeffrey menelan ludah pelan. Ia belum pernah masuk ke rumah sebesar ini. Aluna mematikan mesin mobil. "Ayo masuk," katanya singkat. Mereka berjalan menuju pintu depan. Begitu pintu dibuka, seorang wanita paruh baya langsung menoleh dari ruang tengah. Wanita itu adalah Bibi Aluna. "Aluna, kamu pulang juga? Bibi kira kamu lembur lagi sampai tengah malam." Bibi kemudian melihat Jeffrey berdiri di belakang Aluna. Ia tampak sedikit heran. Aluna menjelaskan dengan singkat. "Bi, ini Jeffrey. Dia bekerja di kantor." Bibi tersenyum ramah. "Oh, begitu." Aluna melanjutkan. "Jeffrey akan tinggal di sini sementara. Dia sedang mencari tempat tinggal baru." Bibi tidak terlihat keberatan sama sekali. Justru wajahnya terlihat senang. "Baguslah, rumah ini memang terlalu sepi." Ia kemudian menoleh kepada Jeffrey. "Kamu pasti sudah capek. Ayo masuk dulu." Jeffrey sedikit gugup. "Terima kasih, Bu." Bibi tertawa kecil. "Panggil saja Bibi." Aluna menunjukkan kamar tamu di lantai bawah. Kamar itu sederhana, namun sangat nyaman dibandingkan gudang kecil di kantor. Ada tempat tidur, lemari, dan jendela yang menghadap taman belakang. Jeffrey berdiri di depan pintu kamar itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa jam lalu, ia hampir tidur di atas kardus. Sekarang ia berdiri di kamar yang lebih layak dari kontrakan lamanya. Aluna berkata singkat sebelum pergi. "Kalau butuh apa-apa, bilang saja." Jeffrey mengangguk pelan. "Terima kasih banyak, Bu." Aluna hanya menjawab dengan anggukan kecil, lalu berjalan kembali ke ruang tengah. Malam itu rumah besar yang biasanya terasa sunyi, mendadak terasa sedikit berbeda. Aluna sendiri belum menyadari satu hal. Keputusan spontan yang ia buat malam itu akan perlahan mengubah hidupnya. Bukan hanya kehidupan Jeffrey yang berubah, namun juga kehidupannya sendiri. Pagi di rumah Aluna biasanya dimulai dengan suasana yang tenang. Halaman luas di depan rumah dipenuhi tanaman yang tertata rapi. Udara masih segar, hanya terdengar suara burung dan angin yang menggerakkan daun-daun pohon. Namun beberapa hari setelah Jeffrey tinggal di sana, suasana pagi mulai terasa berbeda. Suatu pagi, Aluna keluar rumah lebih awal dari biasanya. Ia hendak berangkat ke kantor ketika melihat seseorang sedang menyapu halaman. Orang itu adalah Jeffrey. Ia mengenakan pakaian sederhana dan memegang sapu lidi. Daun-daun kering di halaman ia kumpulkan dengan rapi di satu sudut. Aluna berhenti sebentar memperhatikan. "Dari kapan kamu bangun?" tanya Aluna. Jeffrey menoleh dan sedikit terkejut melihat Aluna sudah berdiri di teras. "Dari pagi, Bu," jawabnya singkat. Aluna mengerenyit. "Kenapa menyapu halaman? Tidak perlu melakukan itu." Jeffrey tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah terbiasa bangun pagi." Aluna tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk sebelum berjalan menuju mobilnya. Namun ketika mobil mulai meninggalkan halaman rumah, Aluna sempat melihat Jeffrey kembali menyapu dengan tenang. Hari itu Aluna memikirkan hal kecil itu beberapa kali. Jeffrey tidak pernah diminta melakukan pekerjaan rumah. Ia juga tidak dibayar untuk itu. Namun pria itu tetap membantu dengan sukarela. Hari-hari berikutnya hal yang sama terus terjadi. Setiap pagi halaman rumah selalu terlihat bersih. Tanaman di taman belakang yang dulu jarang diperhatikan, kini terlihat lebih terawat. Rumput dipotong rapi. Pot bunga yang retak pun bahkan sudah diganti dengan yang baru. Aluna mulai menyadari sesuatu. Jeffrey bukan hanya sekedar membantu. Ia benar-benar menjaga rumah itu seperti rumahnya sendiri.
Suatu sore Aluna pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Ketika masuk ke rumah, ia melihat Bibi sedang duduk santai di ruang tengah sambil tersenyum. "Kamu pulang cepat hari ini," kata Bibi. Aluna meletakkan tasnya di meja. "Iya, rapat selesai lebih awal." Aluna kemudian melihat ke arah dapur. Dari sana terdengar suara panci dan sendok. "Siapa di dapur?" tanya Aluna. Bibi tertawa kecil. "Itu Jeffrey, dia membantu Bibi." Aluna berjalan mendekat ke dapur. Benar saja, Jeffrey sedang memotong sayuran di meja dapur, sementara Bibi mengaduk sup di kompor. Jeffrey terlihat sedikit kaku memegang pisau dapur, namun ia tetap mencoba membantu. Ketika melihat Aluna, ia langsung berdiri tegak. "Maaf Bu, saya hanya membantu Bibi." Aluna menggeleng pelan. "Tidak apa-apa." Ia memperhatikan sebentar sebelum akhirnya duduk di kursi dapur. Bibi terlihat senang. "Sudah lama rumah ini tidak seramai ini," kata Bibi sambil tersenyum. Aluna tidak menjawab, namun ia menyadari sesuatu. Sejak Jeffrey tinggal di rumah itu, suasana memang terasa berbeda. Rumah yang dulu selalu sunyi kini terasa lebih hidup. Malam hari juga berubah. Biasanya Aluna langsung masuk ke kamar setelah makan malam, namun sekarang ia sering duduk sebentar di ruang tengah. Kadang Jeffrey ikut duduk sambil minum teh. Percakapan mereka tidak panjang, hanya hal-hal sederhana tentang pekerjaan di kantor, tentang kampung halaman Jeffrey, tentang pengalaman hidup yang berbeda. Aluna mulai mengetahui bahwa Jeffrey berasal dari desa kecil. Ia datang ke kota untuk mencari pekerjaan setelah orang tuanya meninggal. Ia pernah bekerja serabutan sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai OB di perusahaan Aluna. Jeffrey selalu bercerita dengan tenang. Ia tidak pernah mengeluh tentang masa lalunya. Justru ia sering mengatakan satu kalimat yang sama, "Saya bersyukur masih diberi kesempatan bekerja." Kalimat sederhana itu sering membuat Aluna terdiam. Sementara itu di kantor keadaan mulai sedikit berbeda. Beberapa karyawan mulai memperhatikan sesuatu. Ia melihat Jeffrey kadang datang ke kantor bersama Aluna. Walaupun jaraknya tetap menjaga sopan santun, hal itu cukup membuat orang-orang bertanya-tanya. Suatu siang di ruang istirahat karyawan, beberapa staf mulai berbisik. "Itu OB baru kan, yang sering terlihat sama Bu Aluna?" "Iya, katanya dia tinggal di rumah Bu Aluna sekarang." "Serius?" "Katanya begitu." Percakapan itu mulai menyebar ke beberapa bagian kantor. Sebagian orang hanya merasa penasaran, Namun ada juga yang mulai berkomentar, "Aneh juga, CEO terlalu dekat dengan OB. Kalau direksi tahu pasti jadi masalah." Bisikan kecil itu perlahan berubah menjadi gosip. Walau tidak ada yang berani membicarakannya langsung di depan Aluna, cerita itu mulai beredar di banyak sudut kantor. Jeffrey sendiri sebenarnya tidak tahu bahwa namanya mulai sering dibicarakan. Ia tetap bekerja seperti biasa, membersihkan lantai, mengantar dokumen, merapikan ruang rapat setelah digunakan. Namun bagi Aluna, situasi itu perlahan mulai terasa. Beberapa manajer terlihat sedikit canggung ketika berbicara dengannya. Beberapa staf juga terlihat memperhatikan Jeffrey lebih dari biasanya. Aluna bukan orang yang mudah terpengaruh oleh omongan orang lain, namun ia tahu satu hal. Jika gosip itu terus menyebar, cepat atau lambat akan ada yang mempertanyakannya secara langsung. Malam itu ketika Aluna pulang ke rumah, ia melihat Jeffrey sedang menyiram tanaman di halaman. Lampu taman menerangi wajah pria itu yang terlihat tenang. Aluna berdiri beberapa langkah dari sana. Ia tidak langsung menyapanya. Lampu taman menerangi halaman dengan cahaya lembut. Dari tempatnya berdiri, Aluna bisa melihat wajah Jeffrey dengan jelas. Pria itu terlihat sederhana, bajunya biasa saja. Tangannya bergerak perlahan menggerakkan sapu. Namun ada sesuatu dalam sikapnya yang selalu membuat Aluna merasa tenang. Jeffrey tidak pernah mencoba menarik perhatian. Ia juga tidak pernah bersikap berbeda, walaupun sekarang tinggal di rumah Aluna. Baginya, semua hal tetap sama. Ia bekerja di kantor pada siang hari dan membantu pekerjaan rumah pada sore hari. Aluna berjalan mendekat. Jeffrey baru menyadari kehadirannya ketika langkah sepatu Aluna terdengar di halaman. "Bu Aluna," katanya sambil berhenti menyapu. "Kapan ibu pulang?" "Baru saja," jawab Aluna. Jeffrey mengangguk. "Maaf kalau halaman masih kotor. Tadi angin cukup kencang." Aluna menatap daun-daun yang sudah dikumpulkan dengan rapi. "Kamu tidak perlu melakukan semua ini." Jeffrey tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah terbiasa." Jawaban itu sederhana namun selalu terdengar tulus. Aluna tetap berdiri di tempatnya. Ia memperhatikan Jeffrey tanpa berbicara. Selama beberapa minggu terakhir, Aluna sering memikirkan satu hal yang sama. Setiap kali melihat Jeffrey bekerja, setiap kali mendengar cara pria itu berbicara dengan tulus, setiap kali melihat sikapnya yang tetap rendah hati, perasaan itu semakin jelas.
Aluna menarik nafas pelan. Akhirnya ia mengakui sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Perasaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang CEO yang terbiasa mengendalikan hidupnya sendiri, sekarang justru tidak bisa mengendalikan hatinya. Aluna menatap Jeffrey yang masih menyapu daun di bawah cahaya lampu taman. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengakui kebenaran itu dalam dirinya. Aluna Maheswari Pradipta telah jatuh cinta. Malam itu udara terasa tenang di halaman rumah Aluna. Lampu taman menyala lembut menerangi jalan setapak dan pohon-pohon yang berdiri di sekeliling halaman. Suara serangga malam terdengar pelan membuat suasana terasa damai. Aluna baru saja turun dari mobilnya setelah pulang dari kantor. Hari itu cukup melelahkan. Rapat dengan para direksi masih teringang di kepalanya. Namun pikirannya tidak benar-benar dipenuhi urusan pekerjaan. Sejak beberapa hari terakhir, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Perasaan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Begitu pintu mobil tertutup, Aluna melihat Jeffrey di halaman rumah. Pria itu sedang menyapu daun-daun kering yang jatuh dari pohon besar di samping taman. Gerakannya tenang seperti biasa. Ia tidak terlihat terganggu oleh pandangan orang lain. Aluna memperhatikan cukup lama. Beberapa staf melewati Jeffrey tanpa menyapanya. Ada juga yang berbicara sambil tertawa kecil. Aluna tidak tahu apakah mereka sedang membicarakan sesuatu atau tidak. Namun satu hal yang jelas, Jeffrey tetap bekerja dengan cara yang sama seperti sejak pertama kali datang. Ia tidak berubah. Ia tetap rendah hati, tetap bekerja dengan tenang, tanpa pernah meminta perhatian. Aluna kembali duduk di kursinya. Pikirannya terasa penuh. Selama ini ia selalu bisa memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Namun kali ini situasinya terasa berbeda. Ia mulai menyadari sesuatu yang sulit ia jelaskan. Perasaan yang muncul perlahan sejak Jeffrey tinggal di rumahnya. Malam itu Aluna pulang lebih lambat dari biasanya. Udara malam terasa sejuk ketika mobilnya memasuki halaman rumah. Lampu taman sudah menyala. Begitu ia turun dari mobil, Aluna melihat seseorang di halaman. Jeffrey sedang menyapu daun-daun kering yang jatuh dari pohon besar di samping taman. Gerakannya tenang. Daun kering terkumpul sedikit demi sedikit di satu sudut halaman. Aluna berdiri beberapa langkah dari sana. Ia tidak langsung menyapanya. Lampu taman menerangi halaman dengan cahaya lembut. Dari tempatnya berdiri, Aluna bisa melihat wajah Jeffrey dengan jelas. Pria itu terlihat sederhana, bajunya biasa saja. Tangannya bergerak perlahan menggerakkan sapu. Namun ada sesuatu dalam sikapnya yang selalu membuat Aluna merasa tenang. Jeffrey tidak pernah mencoba menarik perhatian. Ia juga tidak pernah bersikap berbeda, walaupun sekarang tinggal di rumah Aluna. Baginya semua hal tetap sama. Ia bekerja di kantor pada siang hari dan membantu pekerjaan rumah pada sore hari. Aluna berjalan mendekat. Jeffrey baru menyadari kehadirannya ketika langkah sepatu Aluna terdengar di halaman. "Bu Aluna," katanya sambil berhenti menyapu. "Ibu baru pulang?" "Baru," jawab Aluna. Jeffrey mengangguk. "Maaf kalau halaman masih kotor. Tadi angin cukup kencang." Aluna menatap daun yang sudah dikumpulkan dengan rapi. "Kamu tidak perlu melakukan semua ini setiap malam." Jeffrey tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah terbiasa." Jawaban itu sederhana namun selalu terdengar tulus. Aluna tetap berdiri di tempatnya. Ia memperhatikan Jeffrey tanpa berbicara. Selama beberapa minggu terakhir, Aluna sering memikirkan satu hal yang sama. Setiap kali melihat Jeffrey bekerja, setiap kali mendengar cara pria itu berbicara dengan tulus, setiap kali melihat sikapnya yang tetap rendah hati, perasaan itu semakin jelas. Aluna menarik nafas pelan. Akhirnya ia mengakui sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Perasaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang CEO yang terbiasa mengendalikan hidupnya sendiri, sekarang justru tidak bisa mengendalikan hatinya. Aluna menatap Jeffrey yang masih menyapu daun di bawah cahaya lampu taman. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengakui kebenaran itu dalam dirinya. Aluna Maheswari Pradipta telah jatuh cinta. Malam itu, udara terasa tenang di halaman rumah Aluna. Lampu taman menyala lembut menerangi jalan setapak dan pohon-pohon yang berdiri di sekeliling halaman. Suara serangga malam terdengar pelan membuat suasana terasa damai. Aluna baru saja turun dari mobilnya setelah pulang dari kantor. Hari itu cukup melelahkan. Rapat dengan para direksi masih teringang di kepalanya. Namun pikirannya tidak benar-benar dipenuhi urusan pekerjaan. Sejak beberapa hari terakhir, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Perasaannya tidak bisa lagi ia abaikan. Begitu pintu mobil tertutup, Aluna melihat Jeffrey di halaman rumah. Pria itu sedang menyapu daun-daun kering yang jatuh dari pohon besar di samping taman. Gerakannya tenang seperti biasa. Ia tidak terlihat terganggu oleh pandangan orang lain. Aluna memperhatikan cukup lama. Beberapa staf melewati Jeffrey tanpa menyapanya. Ada juga yang berbicara sambil tertawa kecil. Aluna tidak tahu apakah mereka sedang membicarakan sesuatu atau tidak. Namun satu hal yang jelas, Jeffrey tetap bekerja dengan cara yang sama seperti sejak pertama kali datang. Ia tidak berubah. Ia tetap rendah hati, tetap bekerja dengan tenang, tanpa pernah meminta perhatian. Aluna kembali duduk di kursinya. Pikirannya terasa penuh.
Selama ini ia selalu bisa memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Namun kali ini situasinya terasa berbeda. Ia mulai menyadari sesuatu yang sulit ia jelaskan. Perasaan yang muncul perlahan sejak Jeffrey tinggal di rumahnya. Malam itu Aluna pulang lebih lambat dari biasanya. Udara malam terasa sejuk ketika mobilnya memasuki halaman rumah. Lampu taman sudah menyala. Begitu ia turun dari mobil, Aluna melihat seseorang di halaman. Jeffrey sedang menyapu daun-daun kering yang jatuh dari pohon besar di samping taman. Gerakannya tenang, daun kering terkumpul sedikit demi sedikit di satu sudut halaman. Aluna berdiri beberapa langkah dari sana. Ia tidak langsung menyapanya. Lampu taman menerangi halaman dengan cahaya lembut. Dari tempatnya berdiri, Aluna bisa melihat wajah Jeffrey dengan jelas. Pria itu terlihat sederhana, bajunya biasa saja. Tangannya bergerak perlahan menggerakkan sapu. Namun ada sesuatu dalam sikapnya yang selalu membuat Aluna merasa tenang. Jeffrey tidak pernah mencoba menarik perhatian. Ia juga tidak pernah bersikap berbeda walaupun sekarang tinggal di rumah Aluna. Baginya semua hal tetap sama. Ia bekerja di kantor pada siang hari dan membantu pekerjaan rumah pada sore hari. Aluna berjalan mendekat. Jahid baru menyadari kehadirannya ketika langkah sepatu Aluna terdengar di halaman. "Bu Aluna," katanya sambil berhenti menyapu. "Ibu baru Boleh pulang?" saya menginap di sini? "Baru," jawab Aluna. Hanya untuk malam Jeffrey ini saja. mengangguk. "Maaf kalau halaman masih kotor. Tadi angin cukup kencang." Aluna menatap daun yang sudah dikumpulkan dengan rapi. "Kamu tidak perlu melakukan semua ini setiap malam." Jeffrey tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah terbiasa." Jawaban itu sederhana namun selalu terdengar tulus. Aluna tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya memperhatikan Jeffrey dengan tenang. Lampu taman menerangi halaman dengan cahaya lembut. Malam itu Aluna bertekad untuk benar-benar menjelaskan perasaannya kepada Jeffrey. Ia sudah tahu bahwa itu tidak akan mudah. Ia pun harus bisa menjawab jika ada sesuatu hal yang dipertanyakan. Namun, ia tidak mau tertusu-tusu lagi. Ia harus memilih kata yang tepat. Sebelum benar-benar berbicara tentang itu, Aluna bisa melihat kerajam Jeffrey tersenyum tipis. Dari lampu taman ia bisa melihat bagaimana cara pria itu menatap daun-daun yang berserakan. Mungkin bagi Jeffrey, hari itu tidak berbeda dari hari biasa. Ia tetap bekerja dengan tulus. Dari sini Aluna bisa mengerti, kehadiran Jeffrey di rumahnya telah mengubah banyak hal. Dan mungkin perubahan itu baru saja dimulai. Jeffrey tetap yang sama, yang mulai berubah adalah Aluna.